Tahun ini rupiah lagi dibantai habis-habisan dan di pertengahan tahun 2026 ini kita ngelihat rupiah tembus ke level 18.080 per US dollar. Sempat nyentuh ke 18.171 di awal Juni 2026 dan ini adalah salah satu level terendah. Salah satu mata uang dengan performa paling buruk di Asia tahun ini. Bank Indonesia panik. Cadangan devisa kita anjlok ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Cuman buat nahan penurunan ini. Solusinya, Bank Indonesia naikin suku bunga acuan. Bulan Mei naik, bulan Juni naik lagi. Total 100 basis point cuman dalam hitungan minggu. Lalu di akhir Juli ini, pemerintah ngeluarin manuver yang di atas kertas kelihatan super jenius. Mereka ngerilis Sovereign Panda Bonds pertama dalam sejarah Indonesia. Intinya, kita ngutang pakai mata uang yuan. Langsung ke market domestik China dan nilainya nggak main-main. Sekitar 7 miliar yuan atau ekuivalen dengan 1 miliar US dollar. Narasi yang beredar gampang ditebak. Berhenti ngutang pakai dolar yang lagi mahal dan ngambil bunga yang jauh lebih murah dari China. Kedengarannya kayak jalan keluar dari jebakan dolar. Tapi buat orang yang ngerti forex ini bukan escape. Ini cuman pindah kamar di rumah yang sama. Kenapa utang asing yang bunganya kelihatan murah itu sebenarnya nyimpen sesuatu di akhir. Dan di akhir video ini lo bakal paham mekanisme pasar uang yang bikin cheap foreign debt itu hampir nggak pernah benar-benar murah. Dan lo nggak akan pernah ngelihat suku bunga dengan cara yang sama lagi. Oke, apa itu Panda Bonds? Sederhananya ini adalah surat utang yang diterbitkan di wilayah mainland China oleh entitas asing. Dan nilainya dipatok pakai mata uang yuan, beda sama dim sum bond yang diterbitin di luar China kayak let's say Hong Kong. Ini kita masuk langsung ke dalam mainland China atau ke kandang naga. Pemerintah rilis ini dalam 2 tenor, 3 tahun dan 5 tahun. Target rilisnya awal Juli, tapi karena demand dari investor China lagi kenceng-kencengnya, dieksekusi di akhir Juli. Kenapa pemerintah ngelakuin ini? Narasinya adalah diversifikasi dan kurangi ketergantungan sama US dollar dan market barat. Ibaratnya buka keran pembiayaan baru supaya cadangan devisa kita nggak makin kering buat bayar utang dolar. Di atas kertas ada 2 kemenangan dari manuver ini. Pertama, kita lepas dari cengkraman US dollar. Dan kedua, kita dapat suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah. Oke, coba kita tes 2 klaim ini sebagai trader, bukan sebagai politisi. Mungkin banyak yang mikir kalau kita ngutang pakai yuan, otomatis resiko dolar kita hilang. Intuisi yang sebenarnya logis. Masalahnya, yuan itu bukan mata uang free floating kayak dolar, euro, atau yen. China pakai sistem manage float. Bank sentral mereka, PBOC, nentuin nilai harian dan nahan pergerakan yuan di band yang super sempit. Dan dalam prakteknya, mereka jaga ketat nilai yuan biar nggak jauh-jauh dari dolar. Belakangan ini dipatok terus di kisaran 7,1 per US dollar. Bahkan kalau lu bongkar keranjang mata uang referensi mereka yang namanya indeks CFETS, dolar itu punya bobot paling gede, sekitar 18%. Gini cara gampang bayanginnya. Yuan itu kayak layangan yang dipegang sama PBOC pakai benang yang super pendek dan mereka nerbanginnya sambil berdiri persis di sebelah layangan dolar. Layangannya emang bisa geser karena angin, tapi nggak akan pernah terbang jauh-jauh. Lu nggak bisa mutusin tali dari US dollar, lu cuma nambahin middleman yang lagi berdiri di sebelah US dollar. Dan buat trader, resiko mata uang itu nggak hilang cuman karena kita ganti label di surat utang. Yang paling penting itu adalah correlation. Nukar utang USD ke mata uang yang geraknya korelasi kuat sama USD itu sebenarnya bukan diversifikasi. Itu adalah trade yang sama persis, cuman beda jersinya aja. Oke, emang nggak 100% sama. Target ekonomi China beda sama Indonesia. Tapi klaim lepas dari dolar itu terlalu berlebihan. Utang ini dolar adjacent, bukan dolar free. Nah oke, anggaplah emang kita nggak benar-benar bisa lepas dari dolar. Tapi seenggaknya bunganya jauh lebih murah kan? Disinilah forex bakal nampar lu keras-keras. Oke, gue mau lo perhatiin baik-baik gap angka ini. Pasar domestik China ngasih Indonesia bunga sekitar 2,3 sampai 2,5% buat Panda Bonds ini. Sementara itu yield obligasi rupiah bertenor 10 tahun kita di bulan Juni kemarin meledak ke 7,51%. Ini yang tertinggi sejak November 2022 dan rata-rata biaya pinjam uang pakai rupiah sekarang ada di 6,5% sampai 7,5%. Ngutang di 2,5% dibanding 7,5% ada sekitar selisih 5%. Tapi tunggu dulu, market nggak sebodoh itu. Kenapa investor China mau ngasih pinjaman ke Indonesia dengan bunga cuman 2,5%? Padahal kalau Indonesia ngeluarin surat utang di kandang sendiri, kita berani bayar 7,5%. Karena mereka ngasih utang dalam yuan dan mereka nuntut dibayar pakai yuan. Dan selisih 5% itu bukan diskon. Itu adalah estimasi market terhadap berapa banyak rupiah bakal melemah melawan yuan
ke depannya. Dan ini yang di dunia forex disebut interest rate parity. Aturan mainnya sederhana. Selisih suku bunga antara dua mata uang itu hampir selalu sama dengan ekspektasi market terhadap pergerakan nilai tukar kedua mata uang itu. Mata uang dengan yield tinggi biasanya diproyeksi bakal melemah dan mata uang dengan yield rendah diproyeksi bakal menguat. Jadi rate yang murah itu sebenarnya cuma label peringatan, bukan hadiah. Oke, mari kita hitung di atas kertas. Lo ngutang pakai yuan di bunga 2,5%. Terus rupiah melemah sekitar 5% ngelawan yuan dalam setahun. Berapa biaya utang yang sebenarnya dalam rupiah? 2,5% ditambah 5% depresiasi totalnya 7,5%. Artinya kita balik lagi ke awal. Bunga yang kita hemat akhirnya balik lagi ke exchange rate. Dan ini alasan persis kenapa carry trade sering berujung bencana. Ibaratnya kita jadinya pinjam di mata uang yang bunganya murah buat pegang mata uang yang bunganya tinggi. Kelihatannya lo menang dari selisih bunga sampai mata uang yang lo pinjam itu harganya makin mahal buat dibeli balik. Pergerakan forex ngebakar semua margin bunga dalam satu malam. Tapi itu kan cuma teori market. Gimana kalau nyatanya rupiah kuat nahan yuan? Wajar sebenarnya kalau kebanyakan orang mikir gitu. Mari kita lihat kejadian aslinya. Tahun ini rupiah nggak cuman turun melawan dolar Amerika. Rupiah juga melemah melawan yuan. Mata uang yang tadinya dipikir bakal jadi pintu keluar kita. Ternyata makin mahal juga. Dan yang lebih parah, sepanjang tahun 2026 ini, yuan lagi dalam tren yang lumayan kuat ngelawan dolar. Buat pihak yang punya utang dalam yuan, ini adalah kombinasi paling serem sebenarnya buat jadi jalan keluar ini. Kalau kita tes pakai data tahun ini malah bikin utangnya jauh lebih mahal, bukan lebih murah. The escape hatch open straight into the more expensive room. Gua nggak lagi bilang pemerintah ada yang kurang pintar. Negara punya alasan makro buat diversifikasi utang dan mereka butuh akses ke investor baru dan mereka butuh nafas buat cadangan devisa. Tapi buat kita sebagai trader yang jauh lebih tajam baca market, suku bunga yang murah di mata uang asing itu nggak pernah gratis. Kita selalu bayar selisihnya di pergerakan forex. Oke, biar lo nggak pulang bawa informasi doang, ini 3 value-nya. Ini 3 takeaway yang harus lo ingat seumur hidup tiap kali buka chart atau denger berita makro. Pelajaran pertama, mulai sekarang baca yield gap atau selisih suku bunga sebagai sebuah forecast dari market. Kalau lo lihat ada suatu mata uang berani ngasih bunga jauh lebih tinggi dari mata uang lain, jangan mikir, wah duit gratis. Pikir, market berekspektasi mata uang ini bakal melemah sebesar selisih bunga tersebut. Dan ini bakal merubah total cara lu ngelihat setup carry trade. Pelajaran kedua, korelasi membunuh diversifikasi palsu. Sebelum lo nganggep dua mata uang itu beda, risikonya cek dulu pergerakannya sama atau enggak. Mata uang yang dipatok atau di patch atau diatur ketat kayak yuan ngelawan dolar bakal ngasih lo resiko dari mata uang jangkarnya. Pelajaran ketiga, utang dalam mata uang asing itu sama dengan posisi short tersembunyi terhadap mata uang negara lu sendiri. Ibaratnya Indonesia ngutang yuan dan kalau rupiah jatuh nilai utang itu bakal bengkak dalam rupiah. Denomination is exposure. Mata uang tempat aset atau liabilitas lo dipatok adalah sebuah posisi trading sendiri. Di forex bunga murah dan risiko rendah itu jarang datang berbarengan. Kalau kelihatannya gitu biasanya ada yang belum kita hitung. Jadi apakah kita lepas dari jebakan dolar? Sebenarnya nggak juga. Yuan gerakannya ngekor dolar. Atau apakah bunga utang kita jadi lebih murah? Nggak juga. Selisih bunga itu sebenarnya risiko kurs yang lagi nyamar. Oke, buat kalian yang mau bedah lebih dalam, di video selanjutnya gue bakal bahas apa artinya interest rate parity buat setup carry trade yang lagi ramai dimainin institusi gede sekarang. Anyway, buat broker yang dipakai sama community Simple Trade, kalian boleh cek-cek link yang ada di deskripsi. Kalian bisa masuk juga ke community kita gratis buat belajar bareng soal trading. Dan seperti biasa di akhir video, kalau misalnya kalian ada kritik saran, boleh komen di bawah. Dan kalau ada mau request bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah juga. Subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.